Gak fair banget deh. Itu sih bener gini banget deh. Makanya itu jadi kayak trauma gitu. Tak iritin aja gitu. Kira-kira yang rada-rada suka miring-miring sopo dia. Dan bagaimana tinggal 3 hari atau berapa hari langsung aja diangkut Kak. Dan itu pesanan. Ya saya bilang yang fair, kenapa toh ya? Kalau memang mau anak-anak saya diambil itu ya waktu sekarang ini fair. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Keluar dari PDI Perjuangan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi, anggota fraksi PDIP di Lampung, Nur Hasanah jadi tersangka AJB Bumi Putra. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDIP, Nur Hasanah sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran tindak pidana terkait pengelolaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra atau AJBB 1912. Nur Hasanah yang rangkap jabatan sebagai komisaris merangkap diresi perusahaan AJBB itu dianggap menghambat penyelesaian AJB dan tidak melaksanakan perintah tertulis OJK. Ketua Badan Perwakilan Anggota BPA periode 2018-2020 AJBB 1912 itu dinilai telah menghambat penyelesaian masalah AJBB. Begitu kata Tongam, penyidik sektor jasa keuangan OJK pada hari Jumat 19 Maret. Nur Hasanah jadi tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan perintah tertulis OJK terkait implementasi pasal 38 Anggaran Dasar Bumi Putra sesuai dengan surat KEIKNB nomor S-13-D05-2020 tertanggal 16 April 2020. Dari hasil pemeriksaan para saksi dan juga bukti-bukti sampai dengan 30 September 2020, AJB tidak melaksanakan perintah tertulis OJK tersebut. Penyidik telah menetapkan Nur Hasanah terduga pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Penyidik juga melaksanakan gelar penetapan tersangka pada 4 Maret 2021 dengan kesepakatan peserta gelar untuk menetapkan Nur Hasanah sebagai tersangka. Penyidik OJK juga telah meminta keterangan berbagai pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI. Tongam memastikan lembaganya menentukan status tersangka setelah melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprint Lidik garing 19-11 Romawi garing 2020 garing DPJK tanggal 2 November 2020. Kedua, membuat laporan kejadian tindak pidana sektor jasa keuangan nomor LKTP sekian tanggal 15 Desember 2020 dan juga membuat surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 23 sekian tanggal 18 Desember 2020. Ketiga, penyidik juga telah meminta keterangan berbagai dari pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli, serta berkoordinasi dengan Kejagung RI. Lagi-lagi gubernur kena OTT. Ternyata gubernur itu kader PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar OTT pada Jumat 26 Februari malam. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT tersebut, KPK mengamankan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah merupakan kepala daerah yang diusung oleh PDIP dalam Pilkada 2018.
Betul ya, dia kader PDI Perjuangan, dia juga masuk ke dunia politik belum lama, kata politikus PDIP Trimedia Panjaitan saat dihubungi pada hari Sabtu 27 Februari. Menurut anggota Komisi 3 DPR ini, Nurdin merupakan salah satu kader PDIP yang berintegritas secara baik. Karena Nurdin merupakan salah satu gubernur yang membangun kantor perwakilan KPK di kantornya dalam rangka untuk pencegahan korupsi. Nah, yang kedua ini Pak Gubernur setahu saya cukup punya integritas baik. Karena mungkin salah satu gubernur yang membuat ada kantor perwakilan KPK di kantor gubernur itu ya dia. Jadi dalam rangka fungsi pencegahan, dia melakukan hal itu. Untuk itu, kata Trimedia, pihaknya mengaku agak kaget dengan tertangkap tangannya Nurdin Abdullah. Jadi kita agak kaget waktu dia kena OTT, ungkap Trimedia. Namun demikian sambungnya, PDIP juga berprinsip mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Pihaknya juga akan menunggu sejauh mana keterlibatan kadernya dalam kasus yang ditangani KPK itu. Ketiga, tapi kita prinsipnya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, serta menunggu saja sejauh mana keterlibatan Pak Gub ini, Pak Nurdin. Begitu ujarnya. Penangkapan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah oleh KPK membuat kaget para pejabat Pemprov. Nurdin ditangkap pada Jumat 26 Februari dini hari terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi. Tentu kami kaget, apalagi pimpinan kami. Namun ini masih asas praduga tak bersalah, kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemprov Sulsel Jaya Dinas pada hari Sabtu. Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang, juga merasa sangat kaget dan tidak menyangka atas informasi penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Saya tahu pertama kali dari teman, tentu kaget dan tidak menyangka, apalagi ini di hari libur. Begitu juga dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemprov Sulsel, Andi Ardincayo. Dia juga mengatakan, merasa kaget atas pemberitaan yang ditontonnya terkait penangkapan Nurdin Abdullah. Kebiasaan dia tidak menggunakan ponsel di hari libur, apalagi di pagi hari, mengakibatkan kabar tersebut diketahuinya lewat TV, dan membuat ia bergegas mengambil perangkat seluler untuk memastikan kabar tersebut. Kebiasaan dia tidak pernah menggunakan ponsel di hari libur apalagi di pagi hari, mengakibatkan kabar tersebut diketahuinya lewat TV dan membuat ia bergegas mengambil perangkat seluler untuk memastikan kabar tersebut. Sebagai warga negara yang baik, tentu kami harus melalui proses hukum yang ada, ujarnya menanggapi penangkapan Gubernur Sulsel tersebut. Gubernur Sulsel yang terkena OTT KPK, begini kekayaan dari Pak Nurdin. Aset tanahnya pun wow banget. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tercatat melaporkan kekayaannya kepada KPK. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Nurdin memiliki materi mencapai 51,35 miliar rupiah. LHKPN itu dilaporkan Nurdin pada 29 April 2020 untuk laporan periode tahun 2019. Nurdin juga bisa disebut sebagai juragan tanah lantaran harta yang dilaporkan kepada KPK didominasi tanah dan juga bangunan. Mantan Bupati Banteng itu memiliki 54 bidang tanah dan juga bangunan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng hingga Kabupaten Sopeng. Luas tanah dan bangunan miliknya bervariasi, mulai dari 44 meter persegi sampai dengan yang terluas 18.166 meter persegi. Total puluhan tanah dan bangunan milik Nurdin senilai 49 miliar rupiah. Selain itu, Nurdin juga memiliki satu unit kendaraan yakni mobil Toyota Alphard senilai 300 juta rupiah. Nurdin juga memiliki harta bergerak lain senilai 271,3 juta rupiah. Ada juga harta berupa kas dan setara kas senilai 267,4 juta rupiah. Gubernur pertama Indonesia dengan gelar Profesor Pertanian itu juga memiliki harta lainnya senilai 1,1 miliar rupiah. Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Sabtu 27 Februari dini hari. Nurdin Abdullah ditangkap oleh KPK di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada hari Sabtu dini hari.